Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, dan kita sudah membahas selesai surat At-Taubah. Kemudian untuk surat Yunusnya, karena sudah dibahas pada tempat yang lain, maka kita akan membahas di sini tafsir surat Asy-Syu'ara, yaitu surat yang ke-26 yang berisi 227 ayat. Silahkan dibuka pada halaman 367 dari Quran cetakan Arab. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minina. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama, pada ayat yang keempat, nunazzil boleh dibaca nunzil, terjemahnya tidak berubah. Kemudian ayat ke-6, yastahzi'un, boleh dihilangkan hamzahnya menjadi yastahzun. Kemudian pada ayat 9, lahwa, seperti biasa haknya boleh disukun lahwa. Kemudian pada ayat yang ke-12, ya, lam ketemu dengan ra, ini boleh idgham, qar rabbi. Yukadzibun boleh ditambah ya, yukadzibuni. Yadiqu, qafnya boleh di fathah, yadiqa. Tapi kalau di sini di fathah maka belakangnya juga harus fathah, yantaliqa. Kemudian ayat 14, yaqtuluni, boleh ditambah dengan ya di akhirnya menjadi panjang. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Asy-Syu'ara ayat yang pertama, Tasim mim. Perhatikan, dua kali Allah menyebutkan Tasim mim dalam Al-Quran. Pertama pada surat ini Asy-Syu'ara, yang kedua pada surat Al-Qasas.
Asy-Syu'ara surat yang ke-26, Al-Qasas surat yang ke-28. Jadi Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas. Nah, maka 2 kali Allah sebutkan Tasin Mim. Apakah ada fadilah bagi surat-surat yang dimulai dengan Tasin Mim yang disebut dengan istilah Tawasin? Nah, mari kita lihat. Ternyata ada hadis yang membicarakan tentang fadilah surat-surat Tawasin, tetapi hadisnya tidak sahih. U'titu surat Al-Baqarah, saya diberi surat Al-Baqarah minadz-dzikril awal, dari adz-dzikrul awal, kitab dzikrul awal. Wa u'titu Taha, dan saya diberi oleh Allah surat Taha. Wat Tawasin, dan surat-surat yang dimulai dengan Tasin Mim. Wal Hawamim, dan surat-surat yang dimulai dengan Hamim. Min alwahi Musa, dari lauh-lauhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi ini hadisnya riwayat Hakim, dikatakan sahih oleh Hakim, tapi dikatakan dhaif oleh para ulama karena di dalamnya ada ada perawi yang berderajat dhaif. Jadi saya tidak mengetahui adanya fadilah yang sahih untuk surat-surat Tawasin. Kemudian Tasinin sebagaimana Alif Lam Mim dan sebagainya, menurut mayoritas para ulama tidak ada yang tahu tafsirnya selain Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kamu bilang Quran ini buatan Muhammad, sekarang kamu buat Quran semisal Qurannya Muhammad yang hurufnya sama, ada ta, ada sin, ada mim. Ternyata mereka tidak bisa melawan tantangan ini sampai hari ini. Tidak ada yang bisa membuat Quran seperti Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kecil ulama mengatakan ta itu adalah taulullah, karunia-Nya Allah. Sin itu adalah sanaullah, yaitu ketinggiannya Allah. Mim itu adalah mulkullah, kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sumpah, bersumpah dengan semua ini ya. Nah, setelah bersumpah dengan semua itu, lalu isi sumpahnya adalah tilka, itu adalah ayatul kitabi, ayat-ayat kitab al-mubin, yang nyata. Yang dimaksud itu adalah ini. Jadi maksudnya ayat-ayat yang kita baca di dalam surat ini adalah ayat-ayat Quran, yaitu satu kitab yang nyata. Dalam bahasa Arab dibedakan antara tilka dengan hadhihi. Kalau hadhihi untuk menunjuk yang ada di depan, yang dekat. Kalau tilka untuk menunjuk yang di jauh sana. Nah, sementara Quran yang ditunjuk di depan kita, tetapi menggunakan tilka. Kenapa? Itu karena tingginya derajat Quran, seolah-olah Quran ada di tempat yang jauh sana, saking tingginya. Maka yang dimaksud itu, tapi maksudnya adalah ini, yaitu ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat dari kitab yang nyata, yaitu Al-Quran. Maka Al-Kitabil Mubin salah satu dari nama Quran. La'allaka, barangkali engkau wahai Nabi, bakhi'un, akan membinasakan, maksudnya membunuh, nafsaka, dirimu sendiri, bunuh diri, alla yakunu, gara-gara mereka tidak menjadi mukminin, orang-orang yang beriman. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang bersedih. Enggak usah bersedih ketika orang-orang kafir itu tidak mau menerima dakwahmu, karena kalau kamu terlalu sedih, akhirnya saking sedihnya bisa mati kamu nanti. Mati gara-gara terlalu apa? Sedih. Itu makna bakhi'un nafsaka, membinasakan dirimu, bunuh diri, atau membunuh dirimu gara-gara terlalu sedih. Artinya enggak usah sedih. Maka ayat ini tasliyah, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat tasliyah. Contohnya Rasulullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Hijr ayat 88, sudah lewat dulu. Wala tahzan alaihim, kamu jangan susah terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Mereka kafir tidak mau menerima dakwahmu, itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu cuma menyampaikan. Setelah disampaikan mereka terima atau tidak, itu bukan tanggung jawab kamu lagi. Tapi dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat-sangat ingin semua umatnya masuk Islam, karena beliau pengennya semua manusia itu masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Tapi Allah berkehendak lain, harus ada yang masuk neraka, karena sudah ditetapkan ada penghuni-penghuni neraka. Dan itu disebutkan pada surat At-Taubah bahwa Nabi sangat pingin semuanya dapat hidayah. Allah katakan harisun alaikum, Rasulullah itu adalah orang yang sangat rakus untuk kalian mendapatkan hidayah, sangat pingin kalian mendapatkan hidayah semuanya.
Ayat 4, innasya, jika kami berkehendak, nunazzil, kami akan turunkan alaihim, kepada mereka orang-orang kafir, minas samai, dari langit, ayatan, ayat atau mukjizat, fadhallat, lalu merendah, a'naquhum, tengkuk-tengkuk mereka, atau fadhallat, maka menjadilah, a'naquhum, tengkuk-tengkuk mereka, laha, terhadap ayat tadi, khadi'in, tunduk. Artinya kalau Allah mau, sebenarnya sangat bisa menurunkan ayat atau menurunkan mukjizat yang menyebabkan semua orang kafir jadi tunduk, sehingga tidak ada yang maksiat, tidak ada yang kafir kepada Allah. Allah sangat mampu. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Allah ingin turunkan Quran untuk menguji manusia, beriman tidak. Yang beriman masuk surga, yang tidak beriman masuk neraka. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya nggak butuh ayat-ayat atau tanda-tanda ini untuk menyebabkan masuk Islamnya manusia. Cukup kun, sebenarnya bisa Allah, tapi Allah nggak menghendaki seperti itu. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali. Contohnya Allah mengatakan pada surat Ar-Ra'd ayat 31, afalam yai'asil ladzina amanu, apakah orang-orang beriman belum tahu, allau yasha'ullah lahadan nasa jami'a, bahwasanya kalau Allah berkehendak, Allah sangat bisa memberikan hidayah kepada semua manusia. Tapi Allah berkehendak lain. Allah hikmahnya, kebijaksanaannya menguji manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ayat 5, wa ma ya'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka orang-orang kafir, min dzikrin, peringatan, minar rahmani, dari ar-rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, muhdatsin, yang baru, yaitu baru turun, illa, kecuali kanu, adalah mereka, anhu, terhadapnya, mu'ridin, mereka berpaling. Jadi maksudnya tiap kali Allah turunkan ayat, mereka berpaling. Tiap kali turun ayat yang baru, berpaling lagi. Turun ayat berikutnya, berpaling lagi. Terus begitu, tidak berhenti-berhenti orang-orang kafir itu berpaling dari ayat Allah. Sehingga bedanya orang beriman dengan orang kafir itu semakin mendengar ayat semakin tambah kafir, karena setiap ayat terdengar mereka tolak. Tapi kalau orang beriman, semakin mendengar ayat semakin tambah iman, karena setiap mendengar ayat mereka terima dengan lapang dada. Dan sudah kita bahas kemarin, orang-orang beriman kalau turun ayat maka sifatnya dua: satu, bertambah iman; dua, senang dengan turun ayat tersebut. Nah, mari kita tampakkan senang kita dengan Quran dengan membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian kata-kata zikrin ini menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi Al-Quran itu adalah untuk zikr, untuk memberikan peringatan. Maka manusia berbuat syirik diingatkan, jangan syirik, nanti akan turun siksa. Manusia riba, melakukan riba, maka turun ayat, jangan riba, nanti turun siksa. Kemudian kata-kata Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya turunnya Quran dari Allah itu menunjukkan rahmatnya Allah kepada manusia. Maka kalau Allah tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang kepada manusia, Allah biarkan manusia sesat. Tapi Allah tidak seperti itu, sehingga Allah turunkan Quran. Ini kenapa? Karena Rahman, Allah Maha Kasih Sayang. Kemudian kata-kata muhdats, yang baru, ini bukan berarti Al-Quran itu sifatnya baru seperti ucapan manusia, yaitu baru tercipta, tidak. Tapi Quran itu adalah kalamun qadimun, satu ucapan yang qadim, yang sifatnya itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah qadim, maka kalam Allah juga qadim. Qadim itu bukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu kan berarti ada sejarahnya. Dulu belum ada, kemudian ada. Nah, itu adalah apa namanya, sesuatu yang baru. Seperti kita, lahir tahun berapa Anda? Tahun 90. Nah, berarti baru hadis, baru muncul pada tahun 90 itu. Tapi kalau kalam Allah itu sifatnya adalah qadim. Adapun di sini disebutkan muhdats, baru, itu maksudnya baru turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kalam Allah adalah sesuatu yang diciptakan, yang baru ada muncul, tidak. Karena itu dari kata-kata muhdats ini tidak bisa diambil kesimpulan berarti Quran atau kalam Allah adalah makhluk, tidak. Kalau makhluk itu memang muncul baru, ya. Tapi kalau kalam Allah itu sifat Allah. Nah, karena Allah itu qadim, sudah ada sejak dulu, nggak ada permulaannya, berarti kalam Allah juga sifatnya apa? Qadim. Karena sebagian ahli orang-orang sesat mengatakan ini muhdats, kata-kata muhdats ini menunjukkan Quran itu makhluk. Nggak benar. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk.
Man qala al-Quran makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk berarti sudah kafir sudah. Kemudian ayat yang ke-6, faqad kadzabu, maka sungguh mereka telah mendustakan. Fasayatihim, maka akan datang kepada mereka amba'u, berita-berita, makanu bihi, apa-apa yang adalah mereka terhadapnya yastahzun, mereka mengejek. Jadi maksudnya mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nanti sesuatu yang didustakan itu, yang mereka ejek itu akan datang kepada mereka. Mereka yang mengejek terhadap siksa Allah, akan datang siksa Allah. Apakah sudah terjadi betul ancaman dari ayat ini? Sudah. Pada perang Badar Allah sudah kirimkan siksa kepada mereka. 1000 orang mereka datang, dilawan oleh 300 orang kaum muslimin, kalah semuanya. Nah, ini siksa Allah terhadap orang-orang kafir. Kemudian Fathu Makkah, mereka takluk, akhirnya terpaksa masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Kalau perang Badar tadi tahun 2 Hijriah. Nah, kalau Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Terpaut sekitar 6 tahun antara kekalahan mereka sampai ditaklukkannya kota Mekah. Nah, itu semuanya siksa Allah terhadap mereka. Termasuk juga akhirat, itu juga siksa Allah bagi mereka. Itu termasuk amba'u, berita-berita yang mereka mengejeknya pasti akan datang kepada mereka. Ayat 7, awalam yarau, apakah mereka belum melihat ilal ardi, kepada bumi, kam, betapa banyak, ambatna, kami tumbuhkan, fiha, di dalam bumi, min kulli zaujin, dari setiap macam, karimin, yang bagus. Kata-kata karim biasanya diartikan mulia, tapi di sini diartikan bagus oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Nah, bisa jadi kemarin ya, singgasana Allah kita katakan disifati oleh Allah dengan 2 sifat. Satu, Allah sebutkan arsyun azim, singgasana yang agung, arsyun karim, singgasana yang mulia. Mungkin juga sama dengan ini, yaitu sangat bagus singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini karim diartikan hasan, yaitu yang bagus. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mampu menumbuhkan bumi-bumi yang asalnya mati kemudian menjadi hidup. Asalnya mati karena tidak turun hujan, kering kerontang, nggak muncul apa-apa. Setelah diturunkan hujan padanya lalu menjadi hijau, tumbuh lagi. Nah, maka maksudnya menyindir kepada mereka, apakah kalian tidak bisa ngambil pelajaran? Kenapa kalian dustakan Quran yang mengatakan ada kebangkitan setelah mati, padahal di depan matamu itu juga kebangkitan setelah mati. Dulu ada rumput-rumput hijau, setelah kering kerontang mati semua, hilang semua, sudah bersih buminya itu, belas nggak ada sisanya dari rumput tadi, saking keringnya, saking rusaknya. Tapi kemudian setelah turun hujan muncul lagi hijau. Nah, itu siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya Allah Maha Kuasa, sehingga kalian harus percaya bahwa ada kebangkitan setelah mati. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan pada ayat 8, inna, sesungguhnya, fi dzalika, dalam hal itu, la ayatan, sungguh ada tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah, tanda keesaan Allah, tanda wujud atau adanya Allah. Kalau Allah nggak ada, seperti kata sebagian orang nggak ada Tuhan, kenapa ada bumi dan ada rumput-rumputan yang tumbuh, tumbuh-tumbuhan yang muncul? Itu pasti ada yang mengadakan. Kalau Allah tidak Maha Kuasa, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir, Allah tidak mampu menghidupkan manusia setelah mati. Kok bisa Allah menghidupkan bumi yang mati setelah mati? Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, dan Allah Maha Ada. Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Ada. Para ulama mengatakan fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang kita lihat di atas muka bumi ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa atau Maha Kuasa. Tetapi sayangnya wa ma kana, dan tidak adalah aktsaruhum, kebanyakan mereka, mukminin, beriman. Jadi rata-rata orang itu masih tetap kafir, Pak. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, meskipun kamu wahai Muhammad sangat ingin memberikan hidayah pada mereka, tetap mereka kafir. Lihat surat Yusuf pada ayat 103, wa ma aktsarun nas, dan tidaklah kebanyakan manusia, walau harasta, meskipun kamu sangat ingin, bimukminin, tetap saja mereka tidak akan beriman. Maka dalam hadis yang sahih
dibandingkan antara jumlahnya orang beriman dengan orang kafir. Berapa? Hadis muttafaqun alaih. Wa ma antum fi ahli syirki, tidaklah kalian dibandingkan dengan orang-orang musyrik illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti sehelai rambut putih, fi jildith thawril aswad, pada kulit sapi jantan hitam, atau seperti sehelai bulu yang hitam pada kulit sapi jantan yang merah atau yang putih. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bandingannya itu enggak sebanding, Pak. Orang muslim satu, orang kafir seperti seluruh kulitnya bulunya sapi tadi. Jadi bandingannya enggak ada bandingan. Berapa jumlah bulu sapi, berapa jumlahnya? Nah, itu satu saja yang muslim. Itu kalau dibandingkan semuanya dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Sehingga para sahabat ketakutan, Pak. Mereka berkata, ya Rasulullah, dalam hadis yang lain ya, dari 1000 yang masuk surga cuma 1. Kalau begitu siapa di antara kita satu itu? Maka Rasulullah mengatakan, kalian jangan takut, kalian tenang, karena sesungguhnya 1000 itu dari Ya'juj Ma'juj sangat banyak sekali. Nah, maka Ya'juj Ma'juj termasuk kalangan manusia keturunan Nabi Adam, tapi rata-rata mereka atau mungkin semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 9, wa inna rabbaka, dan sesungguhnya pemeliharamu, lahwa, sungguh dia itu al-aziz, maha gagah, ar-rahim, maha penyayang. Al-aziz, maha gagah, maksudnya bisa menyiksa siapapun yang kafir kepadanya. Jadi ini seolah-olah ancaman. Kalimatnya berita, tapi mengandung ancaman kepada orang-orang kafir. Kalau kafir, saya sangat mampu untuk menyiksa kalian. Tapi Allah juga Ar-Rahim, tapi Rahimnya untuk wali-walinya Allah. Maka maksudnya jadilah wali-wali Allah, sehingga saya kasih rahmat. Jadi kata-kata aziz ini mengandung ancaman, kata-kata Rahim ini mengandung ajakan. Aziz, hati-hati kamu kalau kafir, saya siksa kamu. Rahim, mengajak, ayo masuk Islam sini, jadi wali-waliku sini. Kalau jadi wali-waliku saya kasih rahmat. Maka Rahim ini ditafsirkan oleh Imam Baghawi, Rahim bi auliyai, yaitu rahmat kepada wali-walinya Allah. Tapi Aziz itu gagah menyiksa terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini sudah selesai muqaddimah nasihat terhadap orang-orang kafir. Kemudian ayat-ayat berikutnya, ayat 10 dan seterusnya, Allah bicara tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, wa'idh, dan ingatlah ketika nada, memanggil, rabbuka, pemeliharamu, Musa, kepada Nabi Musa. Apa isi panggilannya? Anikti, datanglah, al-qawma, kepada kaum al-zalimin, yang zalim-zalim. Kata-kata nada itu memanggil dengan suara yang keras. Kalau suaranya lirih itu naja pakai jim ya. Jadi bedanya dal dengan jim. Kalau nada itu suara keras. Makanya azan dalam bahasa Arab disebut apa? Nida, harus keras. Jangan azan dengan apa? Suara yang lemah lembut, tapi dikeraskan begitu karena memanggil orang, ngajak orang, ayo salat. Kemudian Musa sudah pernah dijelaskan, mu itu artinya ma, air, sa itu artinya syajar, pohon, karena Nabi Musa ditemukan oleh orang-orang di antara air dan pohon. Maka disebut Musa gara-gara itu. Jadi nama ini nama dari sebab ditemukannya. Yang dimaksud al-zalimin, orang-orang yang zalim, ini adalah orang-orang Qibti, orang-orang rakyatnya Fir'aun di Mesir. Kenapa disebut zalim? Karena dua hal. Satu, zalim kepada diri mereka sendiri dengan melakukan kekafiran dan kemaksiatan. Dua, zalim kepada Bani Israel karena memperbudak mereka, menyiksa mereka. Su'al azab, diberikan siksaan yang dahsyat kepada Bani Israel. Disuruh kerja tapi nggak dikasih upah, kerja rodi, disiksa nih. Maka Allah menjelaskan siapa itu kaum yang zalim, yaitu kaum Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Ala yattaqun, tidaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya disuruh menasihati mereka supaya mereka bertakwa. Takwa itu apa? Takwa dari kata-kata wiqayah. Wiqayah artinya tameng. Maka takwa itu definisinya adalah membuat tameng antara diri kita dari siksa Allah, supaya siksa itu enggak mengenai kita. Kasih tameng di depan kita. Caranya gimana? Iman sama Allah. Maka yang dimaksud yattaqun di sini disuruh iman.
Kalau kamu iman, berarti kamu sudah buat tameng di depan kamu supaya tidak terkena siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun ini siapa? Fir'aun ini adalah julukan bagi setiap raja Mesir yang kafir, itu namanya Fir'aun. Maka sekarang raja Mesir yang sekarang namanya bukan Fir'aun. Kenapa? Karena dia tidak kafir, dia muslim ya. Meskipun mungkin tidak baik, tapi yang penting muslim, itu bukan Fir'aun. Kalau Tuba' itu nama raja untuk Yaman. Kalau Qaisar itu raja untuk Romawi. Kalau Kisra itu raja untuk Persia. Kalau Najasyi itu raja untuk Ethiopia. Kalau presiden itu raja untuk Indonesia. Itu julukan-julukan. Jadi ini bukan nama orang ya. Kalau namanya nggak tahu saya, nggak disebutkan dalam Quran siapa namanya. 12. Qala, Nabi Musa mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, inni sesungguhnya aku akhafu, saya takut, ayyukadzibun, bahwasanya mereka mendustakan saya. Jadi ada kekhawatiran dari Nabi Musa bahwa dakwahnya tidak diterima. Orang nggak diterima itu kan susah tau Pak. Sehingga wajar Nabi Musa mengatakan, saya takut kalau didustakan saya, nanti saya malah jadi gelisah, malah jadi susah, malah jadi sedih hati saya. Jadi Nabi Musa keberatan ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi untuk berdakwah kepada kaumnya awalnya. Demikian juga yang ditakutkan oleh Nabi Musa, wa yadhiqa, dan saya khawatir yadhiqa, menjadi sempit sadri, dada saya. Maksudnya sempit ketika didustakan tadi. Orang didustakan biasanya hatinya sempit. Nah, Nabi Musa khawatir nanti hati saya kalau sempit gimana, hati saya jadi susah gimana. Wala yantalika, ya ini yang ketiga, dan saya khawatir bahwasanya la yantalika, tidaklah fasih lisani, lidahku. Fa arsil, maka utuslah wahai Allah ila Harun, kepada Nabi Harun. Kata-kata la yantalik, tidak fasih lidahku, maksudnya khawatirnya Nabi Musa kalau sedang berdebat dengan Bani Israel, dengan orang-orang kafir tersebut, bahwasanya Nabi Musa tidak fasih sehingga mereka tidak paham terhadap ucapannya. Ini konon disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, tapi ini tampaknya cerita Israiliyat bahwa Nabi Musa itu lidahnya kurang fasih gara-gara dulu ketika kecil pas bayi itu makan bara api katanya. Katanya kan mau dibunuh oleh Fir'aun. Ini bayi lah harus dibunuh. Kenapa? Laki-laki. Karena khawatir Fir'aun ini bayi laki-laki nanti akan melengsarkan kerajaan dia. Maka ibunya atau istrinya mengatakan jangan dibunuh, ini bayi nggak paham apa-apa, nggak mungkin memusuhi engkau. Kalau sudah kecil, sejak kecil dirawat pasti akan jadi anak yang baik. Nah, maka kemudian disuruh milih antara roti dengan api. Kalau milih roti maka dia dibiarkan hidup, tetapi kalau milih roti maka dibunuh ya. Tapi kalau milih api maka dibiarkan hidup, karena berarti nggak paham betul anak kecil. Nah, ternyata dia milih bara api, mau dimakan, akhirnya lisannya ada sedikit kekurangan. Ini konon, tapi kebenarnya kita nggak bisa mengetahuinya karena cerita Israiliyat itu tidak bisa diketahui kebenarannya kecuali ada dalil dari Quran maupun dari Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi Musa khawatir kalau lisannya itu bergoncang ketika dia dakwah, ketika dia diskusi dengan kaumnya, sehingga tidak memahamkan kepada kaumnya. Kata-kata ini, fa'arsil ila Harun, utuslah kepada Nabi Harun, ini bukan berarti saya nggak mau jadi nabi, Nabi Harun saja yang jadi nabi, bukan gitu maksudnya. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya tolong kalau saya jadi nabi, angkat juga saudara saya jadi nabi. Jadi Nabi Musa bukan menolak menjadi nabi, bukan, tapi Nabi Musa minta supaya saudaranya juga diangkat menjadi rasul. Karena itu ayat ini harus kita pahami dengan ayat yang lain. Pada surat Thaha ayat 29 Allah katakan, waj'alli waziran min ahli, jadikanlah bagi saya pembantu atau penolong dari keluarga saya, yaitu Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Itu maksudnya. Maka ini bukan Nabi Musa nggak sopan ya, disuruh jadi nabi malah mengatakan sana Harun saja, bukan saya, bukan begitu ya. Tapi maksudnya saya jadi nabi, tapi Harun juga jadi nabi. Ayat 14, walahum, dan bagi mereka, alayya, bagi saya, dzanbun, ada dosa, fa akhafu, maka saya khawatir, ayyaqtulun, bahwasanya mereka membunuh saya. Ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, dzanbun, dosa. Yang dimaksud dosa di sini adalah
tuduhan dosa, berbuat dosa dari kaumnya karena Nabi Musa pernah membunuh seorang Qibti yang kafir. Ada Bani Israel bertengkar dengan orang Qibti, kemudian si Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa jotos ini si Qibti ini. Nabi Musa nggak sengaja, ternyata jotosannya itu bikin mati orang, Pak. Jadi beliau nggak tahu kalau bunuh apa mukul orang itu jadi mati orangnya. Ini menunjukkan dahsyatnya Nabi Musa, jotosannya itu. Apa ada di antara kita jotos sekali langsung mati, Pak? Nabi Musa itu sekali jotos langsung mati. Kalau orang biasanya mengatakan tangan saya ini kuburan, ini rumah sakit. Berarti tangan kanannya lebih keras. Nabi Musa nggak begitu, semuanya kuburan. Maka dzanbun ini maksudnya apa? Tuduhan apa berbuat dosa, yaitu membunuh orang. Tapi sebenarnya tidak dosa. Kenapa? Tidak sengaja. Tidak sengaja kan nggak dosa, tahu? Maka di sini dibahas oleh para ulama, para nabi itu punya dosa tidak? Sepakat para ulama bahwasanya para nabi tidak pernah berbuat dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, maka diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama katakan nabi itu bisa berbuat dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan nabi tidak mungkin berbuat dosa kecil. Tapi bedanya nabi dengan kita, setiap berbuat dosa kecil langsung diluruskan oleh Allah, dibenarkan lagi. Kalau kita nggak ada jaminan seperti itu. Pelajaran yang kedua, di sini Nabi Musa akhaf, khawatir atau takut. Jadi nabi takut itu biasa, Pak. Manusia takut itu biasa. Nabi Ibrahim ketika didatangi tamu, disuguhi makanan nggak mau makan, Nabi Ibrahim juga takut juga. Maka takut itu bukan sesuatu yang aib ya bagi seorang manusia, wajar manusia takut itu biasa, nggak ada masalah. Kemudian 15, qala, dia berkata, Allah berkata, kalla, tidak sekali-kali, fadhhaba, maka pergilah kalian berdua, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian, mustami'un, kami mendengar. Maksudnya kalla, tidak sekali-kali mereka akan membunuh engkau, tidak mungkin. Jadi sudah dijamin oleh Allah, Nabi Musa nggak bakal bisa terbunuh oleh kaumnya sendiri, nggak mungkin. Maka ini mengingatkan kita kalam Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Allah itu menjamin para nabi-nabinya pasti menang. Pada surat Al-Mujadilah ayat 21, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah sudah menetapkan pasti saya dan rasul-rasul saya menang. Tidak mungkin rasul diutus untuk perang kemudian mati, itu nggak mungkin. Kalau ada rasul diutus kemudian dibunuh kaumnya, itu pasti rasul-rasul yang tidak ada syariat perang padanya. Misalnya Nabi Zakaria dibunuh kaumnya, Nabi Yahya dibunuh kaumnya, memang tidak ada syariat perang untuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, sehingga dibunuh oleh kaumnya, wajar itu, nggak termasuk yang di sini. Tapi kalau Nabi diutus untuk perang kemudian kalah, nggak mungkin. Kemudian mati maksud saya, nggak mungkin, karena pasti apa? Akhirnya itu menang. Kemudian yang dimaksud mustami'un, kami mendengar, yaitu mendengar ucapan mereka. Nanti mereka akan ngomong apa, saya akan dengar semuanya. 16, fa'tiya, maka datanglah kalian berdua Fir'auna, kepada Fir'aun. Fakula, lalu katakanlah, inna, sesungguhnya kami, Rasulu Rabbil Alamin, utusan dari pemelihara seluruh alam. Di sini kata-katanya rasulu, ya. Rasul itu biasanya digunakan untuk mufrad. Kalau untuk jamak rusul, kalau untuk dua rasula. Nah, sebenarnya yang jadi rasul satu atau dua? Tetap dua. Karena di sini inna, sesungguhnya kami. Kami berarti dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan pada ayat yang lain Allah menggunakan kata-kata inna rasula, sesungguhnya kami adalah dua rasul Rabbika, utusan pemeliharamu. Ini surat Thaha ayat 47. Nah, jadi dari sisi bahasa Arab boleh setelah kata-kata inna kemudian disambung dengan mufrad, boleh disambung dengan mutsanna yang menunjukkan dua juga boleh, disambung dengan jamak yang menunjukkan tiga juga boleh. Kemudian an arsil, bahwasanya lepaslah ma'ana, bersama kami, Bani Israel. Bani Israel yaitu keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena Israel ini nama lain dari Ya'qub. Jadi begini, dulu Nabi Musa, Nabi Ya'qub itu tinggalnya tidak di Mesir. Tetapi karena anaknya yaitu Nabi Yusuf tinggal di Mesir, kemudian menjadi penguasa di Mesir, akhirnya semuanya disuruh pindah oleh Nabi Yusuf ke Mesir supaya mendapatkan kehidupan yang nyaman di sana. Akhirnya rame-ramelah Bani Israel ini pindah semuanya ke Mesir.
Tapi setelah Nabi Yusuf wafat, kemudian berganti dengan masa yang lain, ternyata orang-orang Kipti, orang-orang yang ada di Mesir juga mengalahkan Bani Israel, sehingga menyiksa mereka, memperbudak mereka. Nah, maka Allah mengutus Nabi Musa untuk selamatkan Bani Israel itu, dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan. Yang apa yang dijanjikan? Palestina. Maka arsil, ya, lepaslah, itu maksudnya lepaslah, akan saya bawa ke Palestina, ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Taunya dari mana? Pada surat Al-Maidah ayat 21, al-ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum, masuklah kepada bumi yang disucikan yang sudah Allah tetapkan untuk kalian, wahai Bani Israel. Tetapi untuk Bani Israel yang muslim, Pak, bukan Israel yang sekarang. Ngawur kalau dikatakan ini berarti Israel mereka berhak Palestina. Ngawur, itu orang-orang Israel kafir itu. Padahal yang dimaksud sini Bani Israel yang muslim, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bukan yang kafir-kafir, bukan. Salah kalau dipahami untuk Bani Israel sekarang, bukan. Qala, maka dia mengatakan, Fir'aun mengatakan, alam nurabbika, bukankah kami telah merawat engkau fina, di tengah-tengah kami, walidan, dalam keadaan masih kecil, masih bayi, walabitta, dan engkau tinggal fina, di tengah-tengah kami, min umrika, dari usia kamu, sinina, beberapa tahun. Nah, jadi Nabi Musa diungkit oleh Fir'aun akan jasa-jasanya Fir'aun. Hei Musa, kamu kok kurang ngajar sekali sekarang kamu, padahal kamu itu masih kecil, saya yang rawat. Kemudian setelah itu kamu berbuat dosa, membunuh seseorang dari rakyatku. Kamu sudah tinggal beberapa tahun di tempat saya yang menghidupi. Sekarang kamu kurang ajar sekali, beraninya kamu untuk mendakwai saya. Nah, kata-kata walid ini artinya adalah apa? Anak kecil. Dan saya teringat satu hadis yang dhaif yang mengatakan tidak boleh kasih nama anak dengan nama walid. Itu hadisnya dhaif. Maka boleh kita kasih nama anak kita walid, nggak ada masalah, ya. Walid itu artinya apa? Anak kecil. Tapi kalau saya tidak suka memberi nama anak saya Walid, kenapa? Saya khawatirnya kecil terus, gede-gede, Pak. Meskipun boleh saja, ya, tetap boleh, ya. Saya punya guru namanya Syekh Walid, nah, itu juga apa? Menggunakan nama Walid. Ini saya tampilkan hadisnya, ya, sebagai faedah saja, nggak ada kaitannya dengan tafsir tadi. Naha, Nabi melarang ayyusammiyar rajul, bahwasanya seseorang memberi nama harban, perang. Kenapa? Karena kalau dikasih nama perang ini nanti orangnya ribut terus, padu terus. Nih, ada orang Jawa memberi nama anaknya ribut, nah, ini nggak bagus. Anaknya ribut terus nanti. Ya, kalau orang Arab harban, nih. Atau walidan, anak kecil, atau murrah, pahit. Nah, pahit terus nanti. Kasih nama yang bagus-bagus, karena nama ada pengaruhnya terhadap si anak. Kasih nama as-sukari. Sukari itu artinya apa? Manis. Orang Arab kasih nama sukari itu supaya anaknya akhlaknya manis. Kalau orang Jawa diganti gendis, nih, manis gendis, nah, bagus. Nih. Jangan dikasih nama murrah, pahit, nih, atau kecut. Nih. Awil hakam, ini karena hakam adalah nama Allah, nggak boleh. Nah, adapun aflah, najih, yasar, ini semuanya diperbolehkan namanya. Dan hadis ini tadi adalah hadis yang derajatnya, kata Syekh Albani, palsu, maudhu. Baik, kembali ke ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Fir'aun, wa fa'alta, dan kamu sudah berbuat, fa'alataka, tingkahmu, allati fa'alta, yang kamu telah perbuat, wa anta, dan engkau wahai Musa, minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Yang dimaksud fa'alataka, perbuatanmu itu adalah perbuatan membunuh salah satu orang Kipti. Yang ceritanya itu bisa dilihat pada surat Al-Qasas ayat 15. Allah katakan fawakazahu Musa, Nabi Musa mendorongnya atau menjotosnya, faqada alaih, lalu menyebabkan kematiannya. Nah, ulama tafsir mengatakan dua hal yang perlu diketahui. Pertama, lam yata'ammad, Nabi Musa tidak sengaja untuk membunuh, tapi dia mendorong, tapi dorongannya terlalu keras, akhirnya menyebabkan apa? Kematian. Atau menjotosnya terlalu keras, akhirnya menyebabkan kematian. Yang kedua, pada waktu itu belum ada syariat disuruh membunuh orang kafir, belum ada. Sehingga kalau Nabi Musa sengaja membunuh itu memang salah, tapi di sini bukan disengaja oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud engkau termasuk orang-orang kafir, yaitu orang yang mengkufuri nikmat dariku terhadap kamu.
kamu sejak kecil saya yang rawat, ini nikmat dari saya kepada kamu, kamu kafir kepada nikmat saya ini. Jadi bukan kafir kepada Allah yang dimaksud di sini, tapi saya sudah kasih nikmat kamu, kamu kafir kepada nikmat yang sudah saya berikan, kamu tidak mau balas jasa kepada nikmat yang sudah saya berikan. Adapun kata-kata ini sinin, ya, kamu sudah tinggal beberapa tahun di tengah-tengah kami, ini berapa tahun tepatnya saya nggak ngerti, karena para ulama tafsir tidak merinci. Para ulama tafsir hanya mengatakan Nabi Musa pernah setahun dilarang untuk masuk menemui Fir'aun, kemudian lari dari kaumnya dari Mesir selama 10 tahun sampai ketemu dengan Nabi yang lain, Nabi Syuaib. Setelah itu muncul lagi dakwahnya selama 30 tahun. Setelah itu ditenggelamkanlah Fir'aun. Nah kemudian hidup lagi 50 tahun setelahnya. Cuma itu saja, ya. Adapun larinya usia berapa saya nggak ngerti. Nah, anggaplah ini usia, misalnya pas lari itu usia misalnya 20 tahun. Nah, berarti kemudian pergi selama 10 tahun, sudah 30 tahun. Kemudian dakwah 30 tahun lagi, berarti sudah 60 tahun. Kemudian tambah lagi 50 tahun usianya, 110 tahun kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Pasnya kita tidak mengetahui dan tidak sangat penting untuk diketahui hal itu, tapi yang lebih penting adalah diambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat ini. Inilah yang dapat dibicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.